Assalamualaikum, salam hebat dan bahagia, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Berikut tugas aksi nyata penerapan modul berupa pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah oleh saya Rahmi Nurmaya Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Bersama fasilitator dan pengajar praktik, Ibu Kasminar Limbong dan Ibu Maulida Fitri Nasution. Kegiatan ini mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita eksplor lebih jauh. Perasaan yang muncul selama melakukan perubahan di kelas diuraikan pada bagian ini. Apa saja ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan? Simak pada bagian berikut ya. Pembelajaran dan pengalaman saat melaksanakan kegiatan ini menjadi praktik baik dalam pembelajaran yang dapat dibagikan kepada orang lain. Berikut rangkaian foto dan video serta testimoni dari rekan guru dan siswa yang memberikan gambaran dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Happy watching, sampai jumpa. Anda pada pagi hari ini juga akan mendemonstrasikan bagaimana massa dari suatu gula sebelum dan massa gula setelah reaksi. Diperhatikan ya, tetap semangat. Nah, pertama kita ukur dulu massa gula sebelum proses reaksi. Nah, pastikan dalam timbangan atau neraca digitalnya dalam posisi 0,0 supaya massa yang ditimbang adalah massa murni, massa dari gula, tidak ada dari massa tambahan dari alat yang akan digunakan. Nah, ini kita timbang. Ini adalah cawan Petri yang digunakan untuk tempat menimbang. Nah, kita letakkan di neraca digital. Nah, pada neraca tertera angka 48 gram. Ini artinya cawan Petri memiliki massa seberat 48 gram. Nah, supaya cawan Petri ini tidak berpengaruh terhadap proses penimbangan, maka kita buat dari neraca itu menjadi 0 supaya yang diukur dan yang ditimbang adalah benar-benar massa dari gula. Kemudian masukkan massa dari gula yang akan kita reaksikan. Kita jangan lupa mencatat hasil dari pengukuran dari neraca tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan dari pembakar bunsen untuk kita reaksikan gula tersebut. Setelah pembakar bunsennya menyala, kita letakkan air minyak di atas asbes, lalu kita melakukan proses pembakaran. Kita biarkan sampai semua gula meleleh dan kristalnya belum menjadi cair. Kita tutup di atas saran minyak supaya uapnya tidak keluar. Perlahan bagian dari komponen gula mencair. Dilakukan penutupan pada bagian elemen atas karena agar seluruh uapnya
tidak ikut keluar karena sistem dilakukan dalam keadaan tertutup. Kita biarkan semua larutan dari semua kristal gula menjadi larutan gula. Berubah menjadi karamel. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novia Rahmi. Saya kebetulan adalah rekan teman sejawat Ibu Rahmi di SMA Negeri Bernas Provinsi Riau. Dan kebetulan kami sama-sama diamanahkan untuk berkolaborasi menjadi pengurus kegiatan Kombel di SMA Bernas, yaitu Kombel Bedelau. Nah, dalam perubahan perilaku Ibu Rahmi terkait proses perubahan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu antara lain yang pertama dalam pembentukan karakter murid di kelas gitu ya. Ibu Rahmi sudah banyak melakukan pembelajaran kreatif. Nah, beliau juga menerapkan nih gotong royong, sikap mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam proses pembelajaran beliau menggunakan metode yang aktif gitu di dalam pembelajaran. Beliau sudah menggunakan PBL, terus beliau
suasana kelas menarik dengan games-games yang beliau buat gitu, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Nah, selanjutnya ada dalam perkembangan karakter juga beliau kembangkan pada saat kegiatan P5. Kebetulan beliau adalah pengembang P5, itu tema suara demokrasi. Nah, beliau sudah menyelesaikan itu dengan baik dan tuntas. Alhamdulillah, semua prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan minat bakat peserta didik. Selanjutnya, beliau memahami tujuan dari proses penyelesaian tema P5. Nah, apa itu tujuannya? Adalah menjadikan siswa membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, beliau sudah memahami bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, setiap murid